dari Australia ke mana ini, ke Argentina mungkin ya. Kenapa juga melengkung? Kenapa nggak lurus aja? Padahal kalau melengkung kan jaraknya jadi lebih jauh ya kan. Nah akhirnya pertanyaan tersebut tetap jadi misteri di kepala saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya ingin sharing ya. Ngomong gini ya, waktu dulu itu kadang kalau mau naik pesawat itu kan kita penasaran ya, jalur penerbangannya itu kayak apa sih. Cuman yang saya agak heran ya, kenapa jalur penerbangan itu rata-rata itu bentuk garisnya itu melengkung ya. Nah, coba nih saya tunjukkan ke kawan-kawan ya contohnya nih. Nah, kawan-kawan bisa lihat ya, ini yang garis merah-merah ini adalah jalur-jalur penerbangan ya. Kawan-kawan bisa perhatikan bahwa beberapa garis ada yang lurus, ada yang melengkung ya. Rata-rata yang lurus itu yang jarak dekat ya. Perhatikan ini kalau dari ini mungkin kota Perth ya di sini ini di Australia, kemudian jalurnya dia ke Jakarta atau ke Singapura. Perhatikan lurus aja gitu. Sedangkan kalau dari sini perhatikan ya, dari Afrika Selatan ke Australia, ini mungkin kota-kota apa ya? Mungkin Sydney kali ya di sebelah sini. Jadi dari Johannesburg ke Sydney. Nah, kenapa kok melengkung gitu ya? Namanya pesawat itu kan nggak ada halangan ya di atas awan gitu kan, atau di angkasa itu kan nggak ada halangan. Kenapa nggak lurus aja sehingga jalurnya lebih dekat? Kan saya mikirnya sih begitu ya tadinya. Kemudian dari Australia ke mana ini, ke Argentina mungkin ya. Kenapa juga melengkung? Kenapa nggak lurus aja? Padahal kalau melengkung kan jaraknya jadi lebih jauh ya kan. Nah akhirnya pertanyaan tersebut tetap jadi misteri di kepala saya. Cuman saya nggak mencari tahu karena ya nggak ada kepentingannya. Cuman belakangan gara-gara saya sering diskusi sama orang-orang yang percaya bahwa bumi itu datar ya. Akhirnya saya terpaksa otak-atik peta ya kan. Nah, salah satunya yang paling enak itu kalau kita lihat itu dari Google Map ya, kawan-kawan. Nah, saya ajak aja kawan-kawan ke Google Map ya. Nah, di sini nanti misteri itu akan terungkap, kawan-kawan. Perhatikan ya, kalau kita ngukur jarak ya, ngukur jarak itu biasanya kan kan lurus ya, kawan-kawan ya. Perhatikan ya, kalau saya ingin ngukur jarak antara kota Jakarta ya, ke Surabaya ya, caranya begini, measure distance. Tadi kan dari Jakarta, terus saya klik Surabaya. Klik. Nah, perhatikan. Hasilnya berapa nih? Nih, 695 kilometer. Ya. Nah, perhatikan. Penggarisnya ya lurus gini aja ya kan. Namanya orang ngukur jarak itu ya lurus. Gitu. Cuman sekarang kita perhatikan ya. Kalau jarak jauh itu. Tadi yang melengkung kan dari Afrika Selatan ya. Ya, anggaplah kota inilah, kota Cape Town lah ya. Kita coba dari sini, measure distance. Kemana? Coba ke kota Melbourne sini ya, Melbourne. Loh, nah ini nampak ini misteri yang tadi kita pertanyakan muncul lagi kawan-kawan. Sekarang kita coba ya, yang ke Argentina ya. Ini kita close dulu. Apakah melengkung juga seperti jalur penerbangan tadi dari Melbourne, measure distance. Coba ke Argentina, Buenos Aires inilah ya. Nah, melengkung juga ya kawan-kawan. Malah lebih parah ini melengkungnya. Nah ini mungkin kawan-kawan pun merasa aneh ya. Ya, seperti itu. Nah, kawan-kawan kalau pengen nyoba dari handphone pun juga bisa ya kawan-kawan. Nah, nanti saya bisa tunjukkan caranya ya di layar berikutnya ini. Teman memang kalau di handphone itu garisnya nggak bisa setajam yang di komputer ya. Jadi kalau kawan-kawan punya komputer, bisa dicoba nih pakai Google Map seperti ini. Baik, kita kembali lagi ke Google Map. Ya, kenapa kok garisnya melengkung seperti ini gitu kan? Nah, perhatikan nih, ya. Saya akan menunjukkan kawan-kawan sesuatu yang mungkin kalian belum tahu ya. Coba lihat. Di pojok kiri bawah ini ada kotak layers ya. Nah, kita hovering aja mouse kita di atasnya. Nah, nanti akan muncul more ya, baru kita klik di sini. Yang tadi nggak usah diklik ya, hovering aja. Nah, ini. Nah, lihat di pojok kiri bawah ada tulisan globe view. Apa ini? Coba diklik aja. Tik.
Nah, seperti itu. Nah, mulai terungkap nih misterinya tuh kenapa. Tuh sekarang garisnya jadi lurus kawan-kawan. Nah, perhatikan tuh. Ya kan? Tuh, garisnya jadi lurus ya. Kenapa kok tadi melengkung sekarang lurus gitu kan? Ternyata begini loh kawan-kawan ceritanya ya. Peta di Google Map itu sebetulnya adalah peta bumi bulat ya atau globe gitu loh. Nah, sehingga globe ini kalau dibikin dia itu menjadi peta datar ya, perhatikan tuh. Kalau saya kembalikan ke datar, nah akhirnya terjadi distorsi ya terhadap garis-garis yang kita buat. Nah, itu juga alasan kenapa ya ketika kita melihat ya di sini ini ada kutub selatan ya kan. Kenapa esnya kok sebanyak itu gitu? Kayak nggak habis-habis gitu kan. Tuh banyak sekali gitu. Itu karena distorsi ya kan. Distorsi itu seperti apa sih? Ya, sekarang gini kawan-kawan. Kawan-kawan saya ajak praktek dulu ya. Saya punya balon dan bola ini. Silakan perhatikan. Nah, di sini saya sekarang membuat contoh ya. Ini adalah sebuah bola, kemudian saya balut dengan balon ya. Balonnya sengaja saya potong atas dan bawah untuk memudahkan saya memasukkan ke bola. Nah, kemudian kita akan coba praktekkan ya. Saya akan membuat dua titik ya. Dua titik. Titik satunya di sebelah sini misalkan. Kemudian titik satu lagi di sini ya. Sekarang perhatikan, kalau saya mau menghubungkan dua titik ini, maka jalur mana yang terdekat kira-kira? Apakah saya harus belok ke sini dulu ataukah saya harus ke sini dulu? Tentu saja yang paling dekat adalah saya tarik garis lurus ya dari sini ke sini gitu ya. Maka saya tarik garis lurus, perhatikan, lurus. Nah, seperti ini, ya kan? Lurus ya, lurus, perhatikan. Kemudian saya akan mengeluarkan balon ini, ya. Kemudian saya akan memotongnya, lalu nanti perhatikan apa yang terjadi. Oke, kita lepas dulu ya. Nah, sekarang perhatikan apa yang terjadi kalau ini saya datarkan ya. Balon ini saya datarkan. Tuh, perhatikan. Nah, ternyata garis yang tadinya itu lurus ternyata menjadi melengkung ya. Nah, dari praktek saya yang tadi ya mudah-mudahan jadi jelas ya ke kawan-kawan. Kenapa terjadi garis jarak yang melengkung ya ketika kita membaca jarak di peta datar gitu ya. Itu karena terjadi distorsi ya. Distorsi itu apa ya kalau bahasa Indonesia itu pemeleotan gitulah kira-kira ya, pemeleotan. Akibat apa? Sebetulnya itu kita sedang memandang peta bumi bulat ya atau globe. Kemudian kita jadikan datar sehingga hasilnya menjadi tidak lagi akurat itu ya. Tapi tidak akurat itu kalau menurut pandangan mata kita ya. Sedangkan kalau di komputerisasi, komputer itu tahu sendiri. Makanya komputer tadi itu ini kan kita ngukurnya pakai komputer tuh. Komputer itu ngerti sendiri bahwa jarak terdekat atau garis lurus antara Australia sampai ke Argentina ya seperti ini gitu ya. Kawan-kawan bisa coba-coba sendiri ya untuk ngukur-ngukur jarak misalkan ya contoh nih ya dari Indonesia gini kan. Coba saya clear measurement dulu ya. Ngukur jarak dari Indonesia, measure distance ke mana misalkan ke Ekuador, perhatikan. Tuh ya, kayak gini garisnya. Kalau kita balikin ke peta bumi datar, bukan peta bumi datar. Sebetulnya itu namanya peta proyeksi
ke bidang datar gitu ya, yang benar ya, peta proyeksi ke bidang datar. Nah, akhirnya jadi melengkung juga ya kawan-kawan. Seperti itu ya. Karena apa? Ini sebetulnya garis di atas bola. Makanya ketika ditaruh di proyeksi peta datar akan menjadi seperti ini. Nah, inilah yang disalahpahami ya oleh kawan-kawan kita yang salah paham ya. Itu disalahpahami sebagai bahwa bumi itu sebetulnya datar gitu. Padahal fenomena yang barusan saya tunjukkan ke kawan-kawan itu menunjukkan bahwa bumi ini ternyata bulat ya. Maka dari itu, kalau kamu perhatikan ya, di sini ini ada peta Greenland ya, besarnya segini, perhatikan ya karena kita bandingkan sama benua Afrika. Perhatikan ya, Greenland seperti ini. Saya geser ke bawah, Afrika segini ya. Kemudian Amerika Selatan kayak gini, hampir sama ya. Amerika Selatan, Afrika, lalu kita lihat Greenland. Duh, hampir sama. Padahal ya kawan-kawan, kalau kita lihat di peta sebenarnya yaitu peta bumi bulat, Greenland ini sangat kecil ya, jauh lebih kecil dibandingkan Afrika ataupun Amerika Selatan. Kenapa dia jadi besar? Karena terjadi defleksi ya, akibat apa tadi proyeksi dari bumi bulat eh, ke peta proyeksi datar gitu ya. Coba kalau kita lihat globe view-nya. Tuh jadi kecil ya. Perhatikan tuh. Tuh Greenland jadi sekecil itu, Afrika sebesar ini. Oh, beda jauh kan? Nah, kenapa Greenland ini menjadi kelihatan besar ya? Karena dia berada di kutub utara ya. Sehingga kutub utara ini adalah gambarnya ya itu dibetot ya, dibetot itu ditarik, dijembeng kalau orang Jawa bilang dijembeng karena kita ingin menampilkan peta datar, maka dia dijembeng ya yang bagian kutub-kutub ini. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya kawan-kawan. Lalu jadi gini ya, saya pernah nih pengalaman nih. Nanti suatu saat kalau kawan-kawan tertarik saya tampilkan ya. Ketika saya diskusi ya membuktikan bahwa ini adalah salah satu bukti bahwa bumi itu bulat ya. Kawan kita yang percaya bumi datar itu menentang saya, katanya kita itu dibohongi Pak sama Google Map gitu ya, dibohongi sama Google, dibohongi sama elit global. Saya nggak tahu elit global itu apa ya. Kalau elit gombal saya tahu ya kan, untuk ngelap itu elit gombal. Jadi gini katanya dia itu kita itu dibohongin gitu ya. Sebetulnya gini loh, kalau kita ini dibohongin ya, kok ya bohongnya itu kok tepat gitu loh. Maksudnya gini loh. Kita ini siapa ya di sini yang belum pernah menggunakan apa Google Map? Kalau saya sering ya kawan. Apalagi di kota Jakarta misalkan kita nggak tahu tempat. Google Map itu sangat membantu gitu ya. Kalau kita mau ke suatu tempat tinggal ketik aja mau kemana gitu ya. Maka kita bisa dipandu oleh Google Map gitu ya. Nah kalau Google itu bohong, ya kita nggak akan nyampe ya kawan. Jadi aneh ya, orang-orang ini menuduh Google bohong, tapi mereka memakainya juga. Mungkin ada yang bilang, saya nggak pernah pakai Google Map. Gini, ya, nah, ada beberapa aplikasi yang secara langsung maupun tidak langsung itu memakai Google Map. Ya. Contohnya itu Grab sama apa itu Gojek kayak gitu ya. Sama pokoknya transportasi online ya. Semuanya itu mereka memakai jasa Google Map juga. Ya. Jadi kalau kalian bilang nggak percaya Google Map, tapi memakai Gojek ataupun Grab, maka itu sama kalian menelan ludah sendiri ya. Karena kalian tuh secara nggak langsung memakai jasa Google Map juga gitu ya. Ya seperti itu. Oke kawan-kawan, mudah-mudahan video kali ini memberikan wawasan ya. Kenapa sih kok peta itu ya banyak orang yang dulu itu mengira bahwa Greenland itu sangat besar. Rupanya nggak terlalu besar ya. Nah, dia terlihat besar itu karena peta kita yang kita lihat sehari-hari itu memakai proyeksi di bidang datar. Terus mungkin ada yang bertanya-tanya, Pak, memangnya kenapa sih kok harus diproyeksikan bidang datar? Ya alasannya sederhana ya, karena kalau kita ngelihat peta ya, apalagi peta yang berupa kertas, kan nggak mungkin kita itu dibentuk bola apa peta kita ya. Jadi nggak mungkin kan kita bawa
peta itu berbentuk bola seperti membawa global ke sana kemari gitu. Orang membawa peta itu pasti bentuknya datar di atas kertas ya. Makanya terjadi distorsi-distorsi ya, yang seharusnya nggak sebesar ini jadi kelihatan besar gitu ya. Tapi ya itu dengan kecerdasan kita itu bisa memahami ya sekarang ya. Apalagi dengan dibantu teknologi Google Maps segala macam seperti ini. Oke. Baiklah kawan-kawan, itu dulu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyaksikan.